Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya Rizna Anggara Saputra sebagai salah satu calon guru penggerak dari Kabupaten Garut ingin memaparkan terkait dengan tugas mandiri 1.3A8 yakni koneksi antar modul. Tujuan pembelajaran khususnya yang pertama CGP dapat mengaitkan materi-materi yang telah dipelajari dan materi lain yang relevan ke dalam rencana manajemen perubahan yang menerapkan paradigma dan model inquiry apresiatif. Pertanyaan dari modul atau tugas 1.3A8 yang pertama, apa kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada peserta didik dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah. Yang kedua, revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak atau Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Pertama, saya berangkat dari latar belakang bahwa apa yang telah saya pelajari sampai saat ini, yaitu dari modul titik 11, dua hal poin yang saya ambil. Pertama, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, asas pendidikan memuat trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Lalu ada di modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Dan yang ketiga, visi guru penggerak. Pada modul titik 11, saya berkesimpulan bahwa yang pertama, pembelajaran harus berpihak pada murid. Yang kedua, penguatan budi pekerti melalui cipta rasa karsa dan karya. Yang ketiga, pembelajaran yang menyenangkan, lalu murid tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Hal tersebut tidak bisa terpisahkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang terakhir adalah asas pendidikan. Asas pendidikan ini memuat trikon yang kita kenal, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Di mana kontinuitas merupakan pengembangan pendidikan yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Konvergensi merupakan pengembangan pendidikan yang dilakukan bisa mengambil dari berbagai sumber di luar negeri, namun harus bisa juga disesuaikan dengan kebutuhan sendiri. Begitupun dengan informasi yang didapatkan. Konsentris merupakan pendidikan yang dilakukan tidak lepas dari kebudayaan bangsa kita sendiri. Jika kita kaitkan dengan tadi konvergensi, ya itu kita menyerap dari budaya atau pendidikan dari luar Indonesia sendiri, tapi kita pun jangan lupa dengan bangsa kita. Yang terakhir yaitu visi guru penggerak, di mana di dalamnya itu kita termuat yang kita sebut dengan inquiry apresiatif. Lantas bagaimana kita nantinya bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila? Seperti yang kita tahu, ketika kita berbicara tentang profil Pancasila, profil pelajar Pancasila, ada beberapa hal dimensi yang harus kita ketahui. Yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong, mandiri, bernalar kritis. Itu merupakan hal-hal yang sangat penting dan harus bisa dipahami oleh pendidik. Hal tersebut tentunya akan terwujud jika pertama, seorang guru itu memiliki visi untuk menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik di lingkungan sekolahnya. Melalui nilai dan peran seorang guru, baik bagaimana nantinya dia memiliki sifat mandiri, kolaboratif, reflektif, itu hal yang sangat penting ketika kita mengkonversikannya atau kita ingin mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, tentunya peran seorang guru, tentunya guru penggeraknya sendiri, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, serta mewujudkan kepemimpinan peserta didik bisa terwujud. Itu apabila hal tersebut nantinya dilakukan. Yang terakhir, sebagai bentuk dari perwujudan visi atau profil Pancasila tersebut, profil pelajar Pancasila tersebut tidak terlepas dari yang namanya visi. Nah, dalam pemahamannya,
Visi merupakan perwujudan dari harapan serta impian terkait dengan keinginan atau suatu perubahan yang ingin terjadi di masa yang akan datang. Nah, hal tersebut bisa terwujud yang pertama apabila satu, seperti yang saya sampaikan, nilai dan peran guru penggerak ini bisa diaplikasikan oleh guru tersebut. Gitu. Selanjutnya, terkait dengan hal tersebut, saya memuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan pemahaman serta kemampuan peserta didik dalam pemanfaatan teknologi melalui pembelajaran berbasis teknologi. Tentunya hal ini kita pasti akan menemukan potensinya, di mana pada saat ini generasi Z itu sudah sangat erat sekali dengan teknologi. Sehingga saya pikir hal tersebut bisa kita jadikan sebuah awal bagaimana kita memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua tantangannya, sampai saat ini mungkin tidak semua, sebagian kecil masih belum bisa memaksimalkan fungsi dari teknologi tersebut. Untuk aksinya, saya memfasilitasi peserta didik dalam pemanfaatan teknologi sehingga dia berkolaborasi dengan yang lainnya. Yang terakhir, pembelajaran, peserta didik mampu memanfaatkan teknologi secara positif. Untuk selanjutnya, melalui prakarsa perubahan tersebut, harapannya mampu mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantara di mana menciptakan suatu pembelajaran yang menyenangkan, serta terwujudnya profil pelajar Pancasila, yakni dimensi bernalar kritis, mandiri, bergotong royong, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya memberikan sedikit contoh. Ini ada sebuah video di mana video ini kita ambil dari source-nya YouTube. Pada proses pembelajarannya, guru pada saat itu sudah tidak menggunakan lagi kapur, mohon maaf, sudah tidak lagi menggunakan spidol, tetapi menggunakan teknologi sebagai fasilitas atau media pembelajaran. Begitupun dengan peserta didiknya. Seperti yang kita lihat di sini, peserta didiknya pun mereka menggunakan teknologi sebagai alat mereka untuk mempelajari atau belajar seperti itu. Ini merupakan sebuah tantangan tentunya bagi kita sebagai seorang pendidik. Saat ini negara kita masih menjadi negara berkembang, tetapi dalam perkembangannya tentunya sebagai seorang guru kita harus memiliki visi di mana kedepannya siswa kita itu mampu untuk mengkolaborasikan antara teknologi dengan pembelajaran mereka. Harapannya pembelajaran ini tidak menjadi terpusat hanya kepada guru, tetapi siswa pun bisa mengeksplorasi melalui alat yang mereka gunakan, referensi yang mereka gunakan tidak hanya sebatas di perpustakaan saja, tetapi mereka bisa menggunakan segala hal yang ada di alat yang mereka gunakan sebagai media, sebagai tempat untuk mereka mencari sumber dari yang lainnya. Saya memberikan sedikit contoh. Ini ada sebuah video di mana video ini kita ambil dari source-nya YouTube. Pada proses pembelajarannya, guru berdasarkan latar belakang serta penjabaran melalui prakarsa perubahan, saya memiliki visi terwujudnya siswa yang berakhlak mulia, mandiri, adaptif, serta memiliki daya saing global. Lantas, setelah saya mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3, serta kolaborasi bersama teman-teman, fasilitator, instruktur, maka saya kembali merevisinya. Lantas, penjabaran pada komponen visi yang memiliki berakhlak mulia, penjabaran dari profil pelajar Pancasila, saya kembali merevisinya, namun tetap penggambaran dari murid yang mampu berdikari, penjabaran komponen visi yang sama terhadap dirinya, saya kembali merevisinya, namun adaptif, tetap penggambaran dari murid yang bermakna, penjabaran komponen visi yang sama, semangat kemampuan berinovasi, saya kembali merevisinya, kreatif, proaktif terhadap perubahan tetap zaman. memiliki yang terakhir, penjabaran global, komponen visi yang sama. Menggambarkan siswa yang mampu saya kembali dan harus bisa merevisinya, bersaing secara global. Untuk melakukan revisi tersebut, saya seperti biasa melakukan tahapan bagja dalam inquiry apresiatif. Yang pertama, buat pertanyaan,
bagaimana siswa ini mampu menggunakan teknologi. Yang keduanya ambil pertanyaan ini, siapa di antara mereka yang nantinya itu sudah lebih piawai, gali mimpi setelah mereka mempelajari bagaimana pemanfaatan teknologi ini secara positif, apa yang mereka dapatkan. Yang keduanya saya ingin melibatkan mereka ke dalam berbagai kegiatan. Lalu ketika selanjutnya jabarkan rencana, saya mulai menjadikan lab itu sebagai pusat pembelajaran mereka dalam pemanfaatan teknologi secara positif. Lalu di akhir atur eksekusi, bagaimana saya nantinya bekerja sama dengan kepala sekolah, stakeholders yang lain, atau bahkan mendatangkan para ahli yang mumpuni di bidang teknologi yang nantinya akan menjadi bahan referensi pembelajaran bagi siswa. Pada sebelumnya, saya menuliskan visi guru penggerak itu terwujudnya siswa yang berakhlak mulia, mandiri, adaptif, serta memiliki daya saing global. Lalu saya merevisinya menjadi terwujudnya siswa yang berakhlak mulia, mandiri, adaptif, serta berdaya saing global. Yaitu demikian terkait dengan modul 1.3 konseptual 1.3.8. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian terkait dengan modul 1.3.